Sebagai panutan kita umat Islam sedunia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Singosari yang telah memberikan fasilitas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu MTMP SMA Kabupaten Malang yang berkenan bisa hadir di sekolah kami. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, bahwa pada materi kita pada pagi hari ini nanti akan disampaikan tentang guru penggerak, dan pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah hadir dan langsung kita beri kesempatan beliau untuk mengikuti arahan dari Ibu Elvi yang sebagai calon guru penggerak. Kepada Ibu Elvi Rahmanita MPD kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Bapak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Sugi selaku pengurus NGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Malang. Di sini saya sedikit berbagi ya Bapak Ibu untuk budaya positif ini termasuk modul 2.2 di kegiatan kependidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu kami mohon untuk sedikit memberikan waktunya karena apa ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini adalah disiplin positif yang setiap perilaku memiliki kecenderungan yang berbeda. Oke. Untuk yang kedua, menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan orang-orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa kriteria di profil pelajar Pancasila, yakni ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan
juga gratis. Jadi anak-anak kita dihimbau atau kita menjadikan anak-anak kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori perilaku manusia, yakni ada motivasi eksternal, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia takut untuk melakukan sesuatu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi eksternal, salah satu motivasi eksternal dari anak-anak kita adalah ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Untuk yang terakhir adalah motivasi internal. Nah, dia menghargai diri sendiri. Ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah anak-anak kita dapat memiliki rasa ingin dari dirinya sendiri, menyadari bahwa itu perlu untuk dirinya sendiri, bukan karena imbalan dan bukan karena penghargaan atau hukuman. Seperti itu. Untuk yang terakhir, kita akan ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah untuk dijalankan atau untuk proses menciptakan kondisi yang ingin atau untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi restitusi ini adalah cara untuk mencari solusi kepada untuk murid-murid kita supaya mereka kembali ke keadaan semula dengan motivasi yang penuh dan motivasi yang tinggi lagi begitu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak jika dilakukan proses restitusi, mereka bukan untuk menebus kesalahan mereka. Oh, aku melakukan ini karena biar aku tidak disalahkan lagi, bukan, tapi karena untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan antar orang lain atau orang yang disalahkan tersebut. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi ini perlu kita tawarkan, bukan untuk kita paksakan kepada anak-anak. Jadi perlu untuk ditawarkan kepada siswa-siswa kita. Oke. Untuk selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya anak-anak itu yang kita gantikan, bukan prosesnya, tapi karakternya anak-anak, bukan hasil nanti akhirnya. Oke? Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini adalah solusi-solusi yang terbaik buat mereka, bukan untuk menghakimi anak-anak yang bersalah, tapi untuk memberikan solusi dan juga kesadaran untuk anak-anak kita bagaimana cara berperilaku yang baik, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, dan juga bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Untuk yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang salah, dia biasanya dihindari sama teman-temannya, diasingkan. Nah, restitusi ini untuk apa? Restitusi ini kita buat untuk agar anak-anak itu kembali ke kelompoknya lagi dengan situasi yang nyaman lagi, situasi yang enak kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, yang harus kita buat di sekolah kita adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama oleh kelas, disetujui bersama-sama oleh kelas, bukan untuk peraturan. Jadi yang pertama, misalnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu lebih luas sifatnya. Jadi anak-anak kita bisa melakukan hal yang lain daripada kembalikan buku ke tempatnya, tapi bisa juga mengembalikan pensil ke tempatnya, mengembalikan pensil yang dipinjam kepada orang lain. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan itu biasanya memberikan larangan, dilarang, jangan. Nah itu kita hindari. Kita pakai kata-kata menghormati orang lain. Itu yang paling benar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada hadir, dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah larangan. Tapi kita keyakinan kelas, kita harus memakai kalimat keselamatan, menghormati orang lain. Karena kita adalah guru bahasa Indonesia di sini, jadi Bapak Ibu guru bisa memakai kalimat-kalimat atau memakai bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang
diikuti oleh anak-anak, persuasif. Kita pakai bahasa-bahasa yang mengajak anak-anak untuk melakukan kebaikan. Ada jagalah kesehatan, menghormati orang lain, kita harus bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang akan dipakai oleh anak-anak sehingga mereka tidak merasa tertekan melakukan itu. Mereka melakukan itu hanya untuk agar mereka tidak dihukum. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Jadi kita memakai bahasa-bahasa yang dimengerti anak-anak dan juga anak-anak melakukannya dengan rasa sadar seperti itu. Selanjutnya ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu yang seperti apa? Padahal biasanya anak-anak sangat suka untuk dihargai. Penghargaan di sini maksudnya reward. Nah, kita harus mengurangi reward yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada anak-anak karena mereka melakukan kebaikan, itu lebih baik dihindari. Kita bisa memberikan apresiasi saja dengan cara bagus sekali itu jawabannya, atau dengan cara memberikan aplaus seperti itu. Jangan sekali-kali untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak dengan cara yang seperti itu. Oke, untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak-anak kita sudah melakukan kesalahan, misalnya kita panggil, kita yang pertama melakukan menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan ucapan kepada mereka, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini misalnya kita mempertanyakan kepada anak-anak apa kesalahan yang pernah mereka lakukan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tidak dengan cara melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah mereka buat. Misalnya nilai apa saja yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah cara untuk menanyakan keyakinan mereka. Jadi cara segitiga restitusi ini sangat ampuh dilakukan di anak-anak. Saya juga pernah melakukan atau mencoba melakukan segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa saya yang terlambat masuk sekolah. Dan hasilnya mereka besok-besoknya tidak lagi terlambat sekolah karena mereka menyadari bukan hukuman yang kita berikan, tapi kesadaran untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Nah, berikut akan saya tampilkan video salah satu contoh untuk segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat dan juga nanti bisa mencatat apa yang saya lakukan untuk bisa ditanyakan kembali kepada dan kita diskusikan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kemarin, sekaligus ini menjadi salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-5. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti calon guru penggerak di angkatan ke-8, 9, 10. Jadi sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti pendaftaran calon guru penggerak di tahap ke-8, 9, dan ke-10. Seperti itu. Ini merupakan contoh segitiga restitusi yang akan saya tampilkan sebagai contoh kepada Bapak Ibu guru bagaimana salah satu tugas saya di guru penggerak. Terima kasih telah disaksikan, selamat menyaksikan.
Woi, kita terlambat. Gimana ini? Pak Sapam, buka pagar ya Pak. Boy, Pak! Di sini mau sekolah Pak. Jangan gini Pak. Anak-anak, tadi Bu lihat kalian datang terlambat. Apakah benar? Ya, kami tadi datang terlambat. Tadi dengar laporan dari guru piket atlet kalau kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi kami datang terlambat. Kami marah dan mencaci Pak Sapam untuk membukakan pintu gerbang. Kalian mencaci Pak Satpam? Iya, Bu. Oke. Ibu bisa lihat kalian memang tidak ingin datang terlambat. Tetapi yang kalian lakukan itu menyakiti perasaan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Bu. Baiklah. Di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian dan juga solusi bersama-sama. Kita pikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan ya? Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita masing-masing. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kalian lakukan? Ya, silakan satu-satu dari kalian. Kita harus menghargai orang lain. Kita harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Kita harus berkata yang sopan dan baik kepada orang yang lebih tua. Kalian berempat ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian datang terlambat dan mencaci Pak Satpam. Apakah jika kalian dicaci, kalian tidak sedih? Iya, Bu. Kalian bisa berkata yang baik dan sopan kepada Pak Satpam. Karena Pak Satpam adalah orang yang lebih tua daripada kalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan selalu sopan kepada orang lain. Kami akan meminta maaf ke Pak Satpam dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Nanti kalian bisa meminta maaf kepada Pak Satpam dan kita tidak akan melakukannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kalian kembali ke kelas kalian masing-masing ya. Dan jangan ulangi lagi. Ya, Bu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Diana. Saya adalah murid BLV yang menjadi pemeran dalam video yang BLV buat. Jika saya melakukan kesalahan seperti yang ada dalam video dan BLV menyelesaikannya seperti yang ada dalam video, maka yang saya rasakan adalah saya tidak merasa takut dan saya akan memperbaiki kesalahan saya sehingga di masa depan saya tidak akan mengulanginya kembali. Saya akan menyadari kesalahan saya jika saya tidak memberi hukuman oleh ibu. Ya, ini tadi adalah contoh dari segitiga diskusi yang bisa dilakukan Bapak Ibu kepada anak-anak untuk mengembalikan kesalahan mereka ke keadaan semula dan juga menstabilkan emosi mereka kembali ke keadaan semula. Mungkin itu saja budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Ibu kami harapkan juga bisa mengikuti guru penggerak di tahap ke-8, 9, dan 10 yang saat ini sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa membuka SIM PKB masing-masing dan daftar di kegiatan calon guru penggerak sehingga kita bersama-sama bisa bergerak dan juga menggerakkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun kesalahan tindakan. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di Kabupaten Malang yang kali ini mengikuti MDMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Malang.
berdasarkan materi yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi mengenai budaya baik atau budaya positif di sekolah, banyak hal yang saya dapat, banyak hal yang perlu saya tiru juga bagi guru di Kabupaten Malang bahwa budaya-budaya baik itu perlu dikembangkan di semua sekolah demi kemajuan setiap sekolah. Selain itu kita juga perlu belajar bagaimana menghadapi siswa yang melakukan kesalahan tanpa harus menghukum siswa. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak ini dengan cara yang lain selain menghukum dari budaya baik tadi yang kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita ikuti di MGMP Bahasa Indonesia bulan depan. Terima kasih.